Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Air Family. Kali ini kami akan menyampaikan tentang update terbaru pelaksanaan SKB CPNS 2019 berdasarkan surat dari Kemenpan RB dan PKN. Setelah sempat tertunda beberapa bulan karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah melalui Kemenpan RB dan PKN mengeluarkan pengumuman bahwa akan dilaksanakannya SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang untuk CPNS Formasi tahun 2019. Beberapa hari lalu, Kemenpan RB mengeluarkan surat pengumuman yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat edaran dari BKN mengenai mekanisme terbaru pelaksanaan SKB CPNS 2019 yang meliputi jadwal pelaksanaan, lokasi ujian, kisi-kisi SKB, maupun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh peserta. Apa sih update terbaru mengenai mekanisme pelaksanaan SKB CPNS 2019 dan apa isi dari surat pengumuman dari Kemenpan RB dan surat edaran dari BKN? Kita akan kupas satu persatu, makanya tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seleksi kompetensi bidang atau SKB dalam seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019 akan segera dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan surat pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS 2019 tertanggal 16 Juli 2020. Berdasarkan surat pengumuman ini, pelaksanaan SKB akan terbagi dalam 3 jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan Computer Assisted Test atau CAT yang dijadwalkan pada September hingga Oktober 2020. Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan metode CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaannya diatur oleh masing-masing instansi. Pelaksanaan SKB tambahan selain dengan metode CAT ini dilakukan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020. Ketiga, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan sekitar akhir Oktober 2020. Seluruh kegiatan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadwal kegiatan akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkannya dilaksanakan kegiatan dimaksud. Menyusul surat pengumuman dari Kemenpan RB tersebut, maka Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengeluarkan surat edaran mengenai jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Apa saja isinya? Simak baik-baik ya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Pertama, verifikasi data hasil SKD tanggal 27 sampai 30 Juli 2020. Kedua, pengumuman dan pendaftaran ulang SKB tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Ketiga, pencetakan kartu ujian SKB tanggal 8 Agustus 2020. Keempat, penjadwalan SKB tanggal 10 sampai 14 Agustus 2020. Kelima, pengumuman jadwal pelaksanaan SKB tanggal 18 Agustus 2020. Ketujuh, pengolahan hasil SKD dan SKB tanggal 8 sampai 18 Oktober 2020. Kedelapan, rekon integrasi hasil SKD dan SKB tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Kesembilan, penyampaian hasil seleksi tanggal 26 sampai 28 Oktober 2020. Ke-10, pengumuman hasil seleksi tanggal 30 Oktober 2020. Ke-11,
Tanggal 1-30 November 2020 dilaksanakannya usul penetapan NIP. Jadwal SKB akan diumumkan oleh panitia instansi melalui website masing-masing instansi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyiapkan prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan metode komputer assisted test atau CAT dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Apa sih sistem CAT yang akan digunakan pada seleksi kompetensi bidang nanti dan protokol kesehatan seperti apa yang akan dijalankan nanti? Kita bahas satu-satu ya. Computer Assisted Test atau CAT merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mewujudkan standar minimal kompetensi dasar yang akan digunakan dalam seleksi CPNS untuk mewujudkan profesionalisme PNS. Jadi dengan menggunakan sistem CAT dalam SKB nanti diharapkan tidak ada kecurangan dalam proses seleksi. Sistem CAT ini sudah digunakan sejak tahun 2013. Untuk dapat menggunakannya, pengguna harus login terlebih dulu menggunakan PIN register dan PIN sesi. Sistem CAT memiliki prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. Sistem ini digunakan untuk tes CPNS pada seleksi kompetensi dasar atau SKD dan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Untuk itu, dengan menggunakan sistem CAT ini, pengguna dapat melihat hasil dari tes secara real time, yaitu dapat dilihat setelah menggunakan atau setelah selesai mengerjakan soal. Berikut ini merupakan aturan SKB CPNS 2019 untuk peserta berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN nomor 17/SE/7/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk isolasi mandiri 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Kedua, peserta tidak dianjurkan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Ketiga, peserta wajib menggunakan masker atau face shield jika diperlukan. Keempat, peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Kelima, peserta wajib membawa alat tulis pribadi. Keenam, peserta wajib menjaga kebersihan tangan. Ketujuh, peserta seleksi dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius diberi tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah. 8. Peserta yang datang dari wilayah berbeda dengan lokasi ujian wajib mengikuti protokol perjalanan. Berikut ini merupakan surat pengumuman yang disampaikan oleh Kemenpan RB untuk para peserta seleksi. Pertama, peserta seleksi harap selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mematuhi protokol kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Kedua, peserta harus memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga, peserta yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ditempatkan di ruang yang khusus. Berikut ini merupakan prosedur pelaksanaan CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Polri memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. Pertama, peserta datang dengan menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kedua, pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
Ketiga, peserta dilakukan cek suhu badan. Jika suhu badan kurang dari 37,3 derajat Celcius, peserta dibolehkan untuk masuk ke bagian registrasi. Namun, jika peserta memiliki suhu badan lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan dapat mengikuti tes, maka ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Keempat, pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli atau surat keterangan atau KK asli atau KK legalisir pejabat berwenang dan kartu peserta. Kelima, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Keenam, peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Ketujuh, peserta membawa pensil kayu, KTP asli atau KK asli atau KK legalisir SK pengganti asli, dan kartu peserta seleksi. 8. Pemeriksaan atau cek body menggunakan metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor. 9. Petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. 10. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. 11. Peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 12. Peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. 13. Hasil seleksi dapat dilihat secara live streaming. Setelah beberapa bulan lalu kita melewati SKD atau seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP, sekarang kita beralih ke SKB atau seleksi kompetensi dasar. Apa saja kisi-kisinya? Simak baik-baik ya. Nomor 4. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan. Jadi, jika dalam jabatan yang kamu pilih ada 1 formasi, maka peserta yang akan mengikuti SKB sebanyak 3 orang. Kelima, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Selain CAT, materi SKB dapat berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik, psikotes, tes kesehatan jiwa, atau wawancara. Nomor 7. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nomor 8. Jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus seperti pranata komputer, SKB dapat dilakukan dalam bentuk tes praktek kerja. Nomor 9. Instansi daerah yang menyelenggarakan SKB selain dengan CAT wajib menetapkan pedoman pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN. Pemilihan lokasi tes SKB dilaksanakan tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Peserta dapat memilih lokasi tes SKB di akun SSCN masing-masing, yaitu sscn.bkn.go.id. Bagi peserta yang mengalami masalah login, bisa mengakses link helpdesk.bkn.go.id/sscn. Berikut ini adalah kantor pusat, kantor regional atau kanrek, dan UPT BKN se-Indonesia yang akan digunakan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kantor regional tersebut yaitu 1. Kanrek 1 BKN Yogyakarta. 2. Kanrek 2 BKN Surabaya. 3. Kanrek 3 BKN Bandung. 4. Kanrek 4 BKN Makassar. 5. Kanrek 5 BKN Jakarta. 6. Kanrek 6 BKN Medan. 7. Kanrek 7 BKN Palembang. 8. Kanrek 8 BKN Banjarmasin. 9. Kanrek 9 BKN Jayapura. 10. Kanrek 10 BKN Denpasar.
11 Kantrek 11 BKN Manado, 12 Kantrek 12 BKN Pekanbaru, 13 Kantrek 8 Kantrek 13 BKN Aceh, 14 Kantrek 14 BKN Manokwari. Sedangkan kantor UPT BKN antara lain 1. UPT BKN Padang, 2. UPT BKN Batam, 3. UPT BKN Bengkulu, 4. UPT BKN Jambi, 5. UPT BKN Pangkal Pinang, 6. UPT BKN Bandar Lampung, 7. UPT BKN Serang, 8. UPT BKN Semarang, 9. UPT BKN Pontianak, 10. UPT BKN Palangkaraya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga sukses SKB CPNS 2019. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.